Aku akan memperhatikan domba-dombaku, mengangkat seorang gembala sebagai pemimpin, dan aku Tuhan sendiri menjadi Allah mereka. Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudari terkasih di dalam Tuhan, selamat sore dan berkah dalam. Selamat sore dan berkah dalam. Hari ini bersama dengan seluruh gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, seorang uskup pada tahun 1538 sampai dengan tahun 1584. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala pembaharuan, kuatkanlah kiranya dalam umat-Mu semangat yang menjiwai uskupmu Santo Carolus Borromeus. Semoga gereja-Mu selalu diperbaharui dan semakin menyerupai Kristus sehingga sanggup menampakkan wajah Kristus kepada dunia. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dalam hidup bersama, hendaklah kalian bersikap seperti Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Segala ada yang di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi. Dan bagi kehidupan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan refren. Aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar, ya Tuhan. Aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar, ya Tuhan. Nazarku akan kubayar di depan orang-orang yang takwa. Orang miskin akan makan sampai kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hati mereka hidup untuk selama-lamanya. Aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar, ya Tuhan. Segala ujung bumi akan menjadi sadar, lalu berbalik kepada Tuhan. Segala rumpun bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dia yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya aku sujud menyembah, semua orang sombong di bumi. Aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar, ya Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar ia tidak dapat menyelesaikannya.
Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu apakah yang 10.000 orang itu dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang. Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perayaan peringatan Santo Carolus Borromeus yang kita peringati pada hari ini menjadi sebuah kesaksian dan teladan hidup beriman yang sedemikian istimewa bagi gereja. Dilihat dari segi usia, dia tidak mempunyai usia yang terlalu panjang karena hanya mencapai usia umur 46 tahun. Tetapi melihat apa yang dapat dia lakukan, seakan-akan tidak mencerminkan betapa pendeknya umurnya. Karena yang dilakukan bagi gereja menjadi sesuatu yang luar biasa, bahkan berdampak hingga saat ini. Dalam usianya yang hanya 46 tahun itu, seakan-akan Allah berkarya secara istimewa melalui orang ini, Carolus Borromeus. Bahkan mungkin untuk saat ini menjadi sesuatu yang nampaknya tidak mungkin atau sangat sulit. Dalam usia 22 tahun dia sudah menjadi seorang kardinal. Dalam usia 25 tahun dia sudah menjadi seorang uskup agung Milan, pusat kota yang besar pada waktu itu. Pamannya adalah seorang paus pada waktu itu, Paus Pius keempat. Mungkin orang dapat mengatakan ini karena nepotisme, karena saudara dari paus maka dia angkat menjadi kardinal uskup Milan. Tetapi kalau melihat apa yang dilakukan, bukan pertama-tama karena itu. Memang seorang yang bernama Carolus Borromeus itu adalah orang yang berkualitas. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, ia diangkat menjadi seorang sekretaris kepausan atau sekretaris negara pada waktu itu. Ia dikatakan sebagai seorang yang sangat dekat dengan Kuria Roma. Ia tokoh yang juga terlibat dengan sangat dalam di dalam persiapan ataupun dalam proses konsili Trente, sebuah konsili yang sangat besar di dalam kehidupan menggereja, ketika gereja, perahu gereja, biduk gereja itu sedang dihantam oleh reformasi, oleh gerakan protestantisme pada waktu itu. Bagaimana dia mengembangkan umat di Milan, bagaimana dia mendirikan seminari-seminari, bagaimana juga hal-hal besar dilakukan untuk pembaruan-pembaruan gereja yang ketika itu sedang disorot oleh dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekiranya apa yang menjadi kehidupan dan juga keteladanan dari Carolus Borromeus ini dapat menjadi inspirasi bagaimana kita
menghidupi iman pada dewasa ini. Bagaimana beriman secara berkualitas. Tidak hanya karena mengandalkan umur, tidak hanya mengandalkan kepintaran, tetapi ternyata Carolus Borromeus adalah sosok yang sangat mendalam kehidupan rohaninya. Segala sesuatu mengalir dari doanya. Saudara dan terkasih, Injil hari ini itu juga berbicara bagaimana seorang murid Kristus itu harus total, harus punya kualitas, tidak ragu-ragu. Mengikuti Yesus tidak boleh menoleh ke belakang. Mengikuti Yesus tidak boleh mengikatkan diri kepada yang lain. Dan inilah ajakan jalan Injil pada zaman ini bagi kita. Tidak jarang kita melihat bagaimana orang sudah menjadi Katolik, tetapi juga masih ragu-ragu. Atau masih mempercayai keyakinan-keyakinan yang lain. Atau melakukan adat istiadat yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Dibutuhkan satu totalitas. Dibutuhkan seorang yang fundamental mengikuti ajaran Injil pada hari ini seperti Carolus Borromeus. Semoga Bapak Ibu, doa dan teladan Santo Carolus Borromeus mengalir di dalam kehidupan menggereja kita. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, kurnia cinta kasih-Mu telah kami sambut. Kuatkanlah kiranya semangat kami agar kami pun setia dalam pengabdian dan berkobar dalam cinta kasih, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita tutup Ekaristi dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan serta-Mu. Saudari-saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian Ekaristi kita sudah selesai. Kita pergi, kita diutus mewartakan kasih Tuhan. Amin.